Baik, kembali lagi di sini para sahabat muslim yang dicintai dan dirahmati Allah. Kayak ini di samping saya sudah ada orang yang luar biasa sekali, yaitu Asdos Anatomi Veteriner, Mas Muhammad Wahawi Elsyad Purnomo. Kali ini kita akan meminta mungkin testimoni tentang apa sih itu pacaran. Nah, gitu. Ya, baiklah, saudara Wahawi, menurut Anda apa sih pacaran? Jadi gini ya, lengkap sudah penderitaan. saya sebenarnya untuk masalah pacaran ini agak galau sebenarnya. Iya, iya. Agak kan komen. Jangan tepuk tangan sekarang. Namun ya sesuai dengan yang saya tahu bahwa pacaran sendiri kan dilarang oleh agama Islam kan, terutama kita yang sedang remaja karena nggak naik tangga demi tangga dari masa remaja ke dewasa, di tengah-tengah ada alay. Nah, disitulah usia-usia rawan kita untuk galau dengan yang namanya lawan jenis. Nah, Apa yang tanyakan kira-kira? betul. Ya, ini sebenarnya saya galau juga ini kalau misalnya nanggapi pacaran gimana ya. Oke lah. Namun gini, menurut saya pacaran itu ya mungkin kembali ke pribadinya masing-masing ya. Namun saya sarankan itu jangan dulu ya. Jangan dulu karena bagaimanapun juga ya, uang saku yang kita dapat dari orang tua itu hanya cukup makan orang satu, bukan untuk orang berdua. Ya, jadi kalau dari budget itu, kalau misalnya kalian siap pacaran ya harus siap dana. Dan kalau kalian pun siap pacaran juga harus siap paling tidak ada etikat baik untuk menikahi si gadis. Apa sih cowok kalau misalnya cewek yang pacaran? Ya mungkin itu saja. Intinya. Sebentar. Akan lagi. Nah, tadi Anda menyimpulkan bahwa pacaran itu dilarang oleh agama. Tapi di agama kan ada itu prosedur apa yang namanya ta'aruf. Nah, banyak sekali mahasiswa yang sini mengartikan bahwa pacaran itu serangkaian proses ta'aruf gitu terhadap jenis kita. Itu gimana? Oh, jadi gini ya. Ya, ini yang sempat juga saya pikirkan. Saya juga agak sedikit bukan alay, namun sedikit berpikir ke arah sisi lain ya. Sebenarnya ta'aruf yang dijadikan alasan oleh teman-teman itu seperti apa? Apakah ta'aruf hanya sebagai simbol bahwa dia mengatakan, kan banyak tuh ya pacaran atas nama Tuhan, atas nama siapa gitu kan, namun perwujudannya dia pun kalau misal hujan-hujan ya todong-todong pisang bersama-sama, kalau sandalnya copot pegang celananya kan, itu kan juga ya bukan dinamakan ta'aruf juga ya. Mungkin sebagaimana yang ada di pengertian asli, pengertian ideal sebagai ta'aruf itu kan mungkin yang saya tahu ya, yang aslinya mungkin ada kitabnya sendiri, itu pertemuan antara dua pihak, antara si laki dan si perempuan ya, bukan betina dan jantan. Yang di situ ada orang ketiga yang mungkin ustadz ataupun sebagai murabbi dan sebagainya, itu yang sebagai untuk ya mediator dan sebagainya. Nah, itu mungkin sebagai membantu dalam proses ta'aruf. Nah, itu juga niatnya. Kalau misalnya kita ta'aruf, niatnya juga harus untuk membina keluarga dan sebagainya. Jadi jangan sampai niat ta'aruf namun ya pacarannya itu atas dasar nafsu dan emosi sesaat belaka. Itu sungguh durjana itu. Oke. Terus pertanyaan lagi Mas nih. Banyak kan tadi sebelum Mas juga saya minta testimoni dari mahasiswa lain gitu kan. Iya, betul. Belum Mas. Jadi gini, banyak katanya manfaatnya itu bisa memotivasi diri kita. Bisa lebih semangat belajar, kalau pacaran bisa lagi semangat kuliah gitu kan, belajarnya tambah. Itu manfaat tanggapan manfaat seperti itu apa dibenarkan? Nah, ini salah satu ciri dari mahasiswa yang galau tadi, yang alay tadi ya. Apalagi ini yang super alay malah ya, dia itu andilau antara dilema dan galau. Nah, mungkin gini, ya ini sudah salah kaprah ini kalau misalnya dia motivasinya hanya untuk pacar ya, karena sangat durjana sekali, sungguh nista lah istilahnya. Kalau kita hanya untuk prestasi karena semangatnya hanya karena pacar, bukan karena yang di atas, karena Allah ya. Karena bagaimanapun juga seindah-indah pacar adalah berpacaran dengan Tuhan, apalagi di sepertiga malam ya. Itu mungkin teori dari saya. Jadi harapannya ya yang dikatakan tadi ya, mungkin kalau misalnya hanya sekedar memotivasi oke lah, tapi jangan sampai melebihi rasa cinta kita kepada Tuhan. Iya sekali. Nah, mungkin sejauh ini mungkin pertanyaan pribadi gitu kan. Mas sendiri udah punya? Walah,
ya Allah, astagfirullah. Gimana? Ini agak menolak ini. Iya, mungkin sementara belum ya. Belum. Tapi dulu itu sudah. Oh sudah, nah selama sudah itu kan pada waktu pacaran apa sih yang Mas Jalil, apa niatnya bener yang Mas katakan itu tadi itu apa diterapkan dalam pacaran? Nah, itu kebetulan dulu itu kan saya masih belum mendapat pencerahan ya. Oh, iya. Ganti hidayah. Belum mendapat hidayah. Jadi hidayahnya turun setelah itu ya. Berarti Mas putus sama pacar Mas gara-gara ini dong? Oh enggak, ya mungkin karena dulu itu ya itu lah menurut emosi saya sebagainya. Oh, gitu ya. Atau ya mungkin ingin coba-coba sebenarnya dulu itu ya. Tapi setelah ya terjadi tragedi yang putus itu ya, Putus ya. itu mungkin ya seperti orang yang habisannya galau lah dan sebagainya itu. Nah setelah pencerahan itu datang ya, alhamdulillah nur Allah itu sangat ya, mukjizat Allah itu pasti ada ya. Ya. Jadi ya sangat bersyukur sekali dulu sudah pernah punya pacar dan insya Allah ya ingin lagi ya. Nggak pernah nggak buat niatan balikan gitu sama mantan? Iya. Oh alang untuk balikan ya. Iya. Ini ceritanya lama-lama kalau Bukan sih gitu. Agar para sahabat muslim di rumah bisa mengerti dan terinspirasi. Oke ya. Ya, jadi berdasarkan buku yang sudah saya terbitkan di sini ya. Iya. Jadi untuk masalah balikan dulu itu sebenarnya itu ada. Ya. Namun kayaknya nggak bisa. Harus move on gitu Mas ya. Iya. Ya kan sesuai dengan buku Kartini itu kan habis galau kan terbitlah move on gitu ya. Ya namun ya setelah dulu itu seperti itu, maka yang harus saya alami masa depan ya harus seperti ini. Nah, mungkin Masnya di usia yang Senja. di usia yang sudah beranjak dewasa ini kan pastilah seorang Mas gitu loh udah mungkin siap. Mungkin kapan siapnya? Apakah Mas ini juga ada Mas ya materi tentang pacaran setelah menikah? Oh buku nih kalau nggak salah itu ya. Iya dulu itu sudah sempat pernah baca itu ya. Pacaran setelah menikah ya. Oh iya jadi itu istilahnya seorang pasangan yang gimana ya bahasanya? Iya yang sudah pacaran itu biasanya kalau misalnya dia sering pacaran dan ketika dia membina hubungan rumah tangga itu rasa surprise-nya tuh nggak ada. Dalam artian mungkin wah segini tahu beberapa kali 1000 kali ya, apalagi dia masternya pacaran astagfirullahaladzim. Ya. Namun kalau seandainya dia ya mungkin cuma 1 kali lah seperti saya. Oh 1 kali? Ngapain? Nggak mungkin tuh. Kalau misalnya dia belum pernah pacaran ya dalam artian dia masih dalam artian tidak pernah berpacaran lah gitu aja ya nanti mungkin dia bisa merasakan sebuah surprise-nya tersendiri pada waktu pernikahan. Terlebih lagi dia mungkin masa pacarannya ya, setelah pernikahan itu sungguh luar biasa sekali mungkin ya idaman para makhluk Tuhan ya. Super sekali, inspiratif sekali. Ya terima kasih Mas. Ya terakhir ini ya ini juga sedikit sedikit guyon ya tapi mungkin nanti bisa dieditin sama Mas Tim ya, tim teknik. Ini pesan dari saya aja ya. Jadi gini, ada filosofi lelaki itu ya. Ini juga nanti mungkin silakan ditanggapi. Ini ada filosofi bahwa lelaki itu memilih dan wanita itu dipilih. Nah itu betul enggaknya itu seperti apa nanti mungkin bisa tanggapi. Terus yang kedua, filosofi cowok itu begini ya, saking brengseknya dia. Mas cowok Mas ya? Ya lumayan. Ya lumayan. Ya ini cuma meneruskan ya dari hasil survei. Itu kalau seorang cowok mencari pacar itu mencari yang sudah punya pacar daripada masih single. Kenapa bilangnya seperti itu? Berarti karena saingannya cuma satu, pacarnya aja. Kalau single saingannya kemungkinan banyak. Oh berarti pacar Mas dulu juga punya mantan? Enggak. Ini teruskan yang berikan cerita hasil survei dari seluruh penduduk FKH yang sudah mungkin. Ya. Sampelnya diambil dari 100 banding 1000 lah. Iya. Itu kebanyakan itu kalau misalnya orang punya ya mencari pacar itu yang sudah punya pacar daripada masih single. Kenapa? Karena kalau yang sudah punya pacar kalau misalnya dia ingin memacari itu kan saingannya cuma satu, cuma cowoknya aja mungkin ya mantan. Iya tapi kalau misalnya yang masih single itu saingannya banyak, kemungkinan seperti itu. Nah itu nanti silakan dijadikan tanggapan juga soalnya saya juga galau memikirkan ini ya. Baiklah, tadi itulah testimoni seorang yang sedang galau juga. Oh, testimoni? Iya. Belum. Kalau testimoni ya. Ya, untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas ya, semua penonton yang ada di sana, di sini. Ya, di sini juga. Ya. Ya, pacaran sendiri ya.
kita kembalikan lagi kepada asal muasal ya, bahwa apakah benar agama kita itu sudah menghalalkan pacaran. Itu perlu digarisbawahi. Namun ya patutlah kita melihat ke depan bahwa sebenarnya kalau misalnya pacaran dilarang, mohonlah kita sesuai dengan aturan prosedur yang ada, bahwa agama kita mempunyai prosedur ta'aruf, khitbah, lamaran, akad nikah ya, qabil nikah dan sebagainya. Itu mohon untuk dipatuhi lah, daripada pacaran yang juga orang jelas dari segi finansial juga mungkin belum ya, orang sudah menikah jadi bisa cerai, apalagi orang pacaran mungkin cerainya juga mungkin banyak ya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan ya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih jodoh, karena bagaimanapun juga tulang rusuk seorang lelaki tidak akan pernah tertukar. Terima kasih. Super sekali dan sangat inspiratif dari saudara Muhammad Tauhid yang Jatinama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para sahabat muslim yang ada di rumah maupun di studio. Baik, terima kasih. Itulah tadi wawancara eksklusif dari calon. Ini eksis dari tadi. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.